Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1197 sampai tahun 1200. Apa yang bisa saya lakukan? Napas Long Yihao menjadi cepat. Pertama, dalam cara penggunaan pil, kebetulan saya memiliki bahan untuk memurnikan bigudan. Sejujurnya, bigudan bukanlah bahan yang bermutu tinggi. Saya dapat memurnikannya dengan mudah. Bahkan saya memiliki produk jadi yang telah dimurnikan sebelumnya. Setelah Anda menelannya, Anda tidak akan mengalami masalah apapun dan menerobos masa bigudan. Begitu Long Yihao mendengar ini, dia sangat gembira. Dia tidak sabar untuk menyetujuinya. Namun, dia tahu bahwa ada cara kedua, jadi dia menahan kegembiraannya dan bertanya, apa cara kedua? Cara kedua. Jericho Lee menggambar lengkungan penuh arti dari sudut mulutnya. Cara pertama untuk mengatakan yang sebenarnya adalah meskipun sederhana dan nyaman, terobosan pil tidak pernah stabil seperti miliknya, dan fondasinya tidak begitu kokoh. Dan cara kedua adalah membiarkan diri Anda menerobos. Long Yihao Leng selanjutnya, aku menerobos. Namun dengan kemampuan saya sendiri, saya tidak bisa membuat terobosan sama sekali. Jangan khawatir, dengarkan aku, kata Jericho Lee dengan serius, tunggu sebentar, kamu bisa langsung berdampak. Saya akan menyisir otot Anda dengan ki asli, dan pada saat yang sama, membuka level Anda, yang setara dengan mengurangi kesulitan pembersihan Anda tanpa batas. Anda akan dengan mudah menerobos masa pecahnya lembah. Ini terobosan Anda sendiri, tidak sia-sia terobosan pil. Pilih sendiri. Mendengar ini, Long Yihao berkata dengan tegas tanpa ragu, saya memilih cara kedua. Apa kamu yakin? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum, jika kamu memilih, kamu tidak bisa kembali. Saya tidak akan kembali. Guru Lee, Anda juga mengatakan bahwa dasar dari terobosan pengobatan dan tidak terlalu stabil. Artinya, jika saya menggunakan obat dan untuk menerobos, saya harus menemukan acara untuk melatih pondasi dan membuatnya kokoh. Ini tentu akan membuang-buang waktu. Dan cara kedua jelas lebih baik, tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Setiap orang bodoh tahu yang kedua. Yah, kamu bisa langsung melewati bea cukai. Jericho Lee tidak bertele-tele. Dia membantu orang lain sampai akhir. Sejujurnya, dia tidak terlalu membenci keluarga naga. Meski ada sedikit kontradiksi sebelumnya, itu tidak cukup untuk membuat wajahnya robek. Orang-orang begitu tulus, dan saling timbal balik, ia harus memiliki sedikit ketulusan. Tanpa ragu, Long Yihao dengan cepat duduk di tanah dengan lutut bersilang. Kemudian dia segera menyalakan gongfa dan zenkinya, dan nafas yang kuat keluar darinya. Pakaiannya tenang. Jericho Lee melihatnya dan tidak bisa menahan nafas. Dia menemukan bahwa meskipun Long Yihao benar-benar berada di akhir periode Kai Guang, fondasinya cukup tidak stabil. Dia sangat menginginkan kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Kekuatan seperti itu bukanlah kekuatan yang sebenarnya sama sekali, sama seperti macan kertas. Wajah Long Yihao memerah. Dia malu dinilai oleh orang lain atas kekuatannya. Konsentrasi. Jangan biarkan apapun mengganggumu. Jericho Lee mengingatkanku dengan suara yang dalam. Long Yihao sangat menginspirasi. Dia segera berkumpul dan mulai bergegas. Jericho Lee mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya pada beberapa titik akupuntur utama. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menutupi jarum perak dengan telapak tangannya. Ki yang agung meledak. Melalui jarum perak, dia mengekstradisi ki ke titik akupuntur dan menyisir tendonnya. Ki sejati ini tidak hanya akan memandu ki sejati Long Yihao, tetapi juga membuatnya murni. Bagaimanapun, ki sejati Jericho Lee jauh melampaui seni bela diri biasa. Kemurnian ki sejati jarang terjadi di dunia. Long Yihao segera merasakan bahwa ada kekuatan nyata yang sangat kuat. Ki di dalam tubuhnya, membimbing ki aslinya mengalir. Dia terkejut. Apakah ini ki asli Guru Lee? Begitu kuatnya sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Jika ki aslinya adalah aliran, maka ki asli Jericho Lee adalah lautan luas di bawah bimbingan ki asli itu. Long Yihao menemukan bahwa kesulitan terobosannya benar-benar berkurang. Dia segera mengumpulkan kekuatannya dan bersiap menghadapi gelombang serangan sengit untuk memenangkan terobosan. Di aula hotel, semua tamu sedang berbicara. Dan orang-orang dari keluarga naga juga sangat cemas. Kenapa kamu belum keluar? Sudah lama sekali. Setengah jam.
Apakah itu terlalu lama? Mereka tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Mereka mengira mereka akan masuk dan keluar paling lama dalam beberapa menit, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setengah jam telah berlalu dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini membuktikan bahwa waktu pelatihan Guru Li untuk Yi Hao lebih lama. Kita seharusnya lebih bahagia. Long Xiangyang sama sekali tidak sabar. Yang lain saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Ya. Tunggu sebentar lagi. Long Wanyu mengerutkan kening dan bergumam, kakek, bisakah orang itu benar-benar membuat paman kedua menerobos? Waktu telah berlalu begitu lama. Waktu. Bagaimana jika dia menyakiti paman kedua? Jangan pikirkan itu. Long Xiangyang melirik cucunya yang tidak sabar. Menurutku itu tidak mustahil. Long Xiangyang menghela nafas, sekarang kita hanya bisa berharap semuanya berjalan baik. Bahkan jika dia benar-benar ingin berbuat buruk pada Yi Hao, apa yang bisa kita lakukan? Sebelumnya, di Aula Ling Yao, dia dikalahkan oleh Jericho Lee. Kekuatan Jericho Lee begitu kuat sehingga dia tidak bisa membayangkannya. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu di sini. Setengah jam kemudian, karena semua orang tidak sabar menunggu, orang-orang dari keluarga Panjang mau tidak mau bergegas masuk untuk mengamati situasi, dan Long Yi Hao akhirnya keluar. Keluar, orang-orang keluar. Ekspresi semua orang bergetar, dan dengan cepat terfokus pada tubuh Long Yi Hao. Long Yi Hao tersenyum cerah dan berseru dengan penuh semangat, terima kasih, Guru Li. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda hari ini. Mendengar suara ini, semua orang di keluarga Panjang merasa lega, tapi juga terkejut. Berhasil. Jericho Lee dan Long Yi Hao, sisiran, tampil dengan antisipasi publik. Mereka memperhatikan bahwa Long Yi Hao berdiri di samping Jericho Lee dengan ekspresi hormat dan postur rendah, seperti rombongan Jericho Lee atau bahkan para pelayannya. Pria itu akhirnya keluar. Long Wanyu menarik napas dalam-dalam, bergegas mendekat dan bertanya, paman kedua, apa kabar? Apakah berhasil? Long Yi Hao mengangguk dengan berat. Benar-benar. Namun, Long Xiangyang tidak dapat mempercayainya. Dia segera menatap Long Yi Hao dan mengamati. Saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menilai kekuatan Long Yi Hao. Dia juga seorang Kai Guangwu. Sebelumnya, dia bisa dengan mudah melihat kekuatan Long Yi Hao. Segera, Long Xiangyang menarik napas dingin, suaranya menjadi bergetar, benarkah, benar-benar sukses? Hebat. Dia menangis kegirangan. Long Yi Hao mengepalkan tangannya, tampak terkejut, ayah, sudah selesai. Terima kasih kepada Guru Li kali ini. Bab 1198. Semua orang di keluarga naga sangat senang. Awalnya mereka tidak memberi banyak harapan. Alhasil, Jericho Lee memberi mereka kejutan besar. Hanya dalam 1 jam, Long Yi Hao berubah dari Kai Guangwu menjadi Piguwu. Artinya keluarga Panjang tidak perlu lagi mengkhawatirkan siapa, tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan keluarga, krisis pun terangkat. Setelah bersukacita, Long Xiangyang dengan cepat menggenggam tangannya, terima kasih, Guru Li. Terima kasih, Guru Li. Mereka semua mengucapkan terima kasih. Di meja tamu, Ye Ziyun menatap Long Yi Hao dengan ekspresi kaget. Baru saja dia menyadari kekuatan Long Yi Hao, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Long Yi Hao sebenarnya adalah seorang pejuang. Itu mengejutkannya. Kali ini, dia menatap mata Jericho Lee dengan lebih bersemangat dan terpesona. Layak menjadi pria di puncak dunia. Sarananya benar-benar tidak dapat diprediksi. Tuan Li, terima kasih. Pada saat ini, Long Wanyu benar-benar yakin. Awalnya, dia mengira Jericho Lee adalah ikan yang mencari ketenaran, tetapi sekarang dia sangat takut sehingga dia melepaskannya. Sulit baginya untuk tidak yakin. Semua orang di keluarga naga sangat bahagia hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Hari ini, langkah mereka benar sekali. Mereka tidak hanya menjadikan Long Yi Hao sebagai pionir, tetapi mereka juga diam-diam bertanya kepadanya sekarang, dan mereka mendengar dia berkata bahwa dia tidak hanya menerobos pionir, tetapi otot dan pembuluh darahnya juga disisir ke samping, dan ki aslinya menjadi murni. Dan bahkan merasa terlahir kembali sepenuhnya. Ia yakin bisa menembus level berikutnya dalam 3 bulan. Ini mengejutkan orang-orang dari keluarga naga. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengejutkannya metode Jericho Lee. Bagaimana mungkin? Yah, aku sudah membantu semua orang yang perlu aku bantu. Sekarang kamu tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Jericho Lee terlihat ringan. Apalagi yang dikatakan keluarga naga. Jika ada yang ingin kukatakan, itu hanya terima kasih. Mata Long Xiangyang menoleh, dan dia menatap matanya pada Long Wanyu.
Wanyu, Tuan Li telah banyak membantu keluarga panjang kita, kamu harus istirahat yang baik. Pikiran Long Wanyu begitu tajam sehingga dia segera mengerti bahwa Long Xiang yang ingin dia dekat dengan Jericho Li. Dia tersipu, Saudara Li, terima kasih. Saudara Li. Banyak orang hampir tidak jatuh ke tanah begitu judulnya disebutkan. Apakah Long Xiang yang akan menyenangkan Jericho Li dengan cucunya? Itu terlalu berbahaya, bukan? Lihatlah Wanyu yang panjang. Dia cantik dan memiliki temperamen khusus. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang mengejarnya. Jika dia mengambil inisiatif untuk memeluknya, Jericho Li tidak punya alasan untuk menolak. Zai Qingsui memiliki rasa kewaspadaan yang besar di dalam hatinya. Wanyu, jangan panggil aku sembarangan. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Long Wanyu berkata, kakak Li 2 tahun lebih tua dariku. Tidak normal bagiku memanggilnya kakak. Zai Qingsui Dun tidak berkata apa-apa. Semua orang di hotel terbelalak, mengira Long Wanyu akan bergantung pada Jericho Li. Ya Tuhan. Bukankah pria ini anak normal? Bagaimana cara mengubahnya menjadi kue yang manis? Zai Haikang dan yang lainnya sekarang berwarna hijau. Mereka merasa malu seperti saat mereka dibekukan di tempat yang sama. Memikirkan cibiran mereka pada Jericho Li sebelumnya, mereka sangat ingin mencari cara untuk masuk. Sebelumnya, mereka mengira Jericho Li adalah lelucon. Sekarang, lelucon sebenarnya bukanlah Jericho Li, melainkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua tetua keluarga Zai akan pingsan saat ini. Beberapa orang bahkan menyesali isi perutnya. Jika mereka tahu bahwa Jericho Li begitu kuat, mereka memutuskan untuk maju dan menjilatnya. Mereka menyaksikan peluang diambil oleh orang lain. Zai Suo sekarang menatap Jericho Li, berpikir bahwa murid magang teman lamanya itu sungguh tidak sederhana. Dia tidak bisa menahan tawa getir ketika mengingat kata-kata arogan Jericho Li. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenal Jericho Li. Sepertinya ada banyak rahasia, anak kecil. Zai Suo tidak dapat menahan perasaannya, tentu saja, dia tidak berencana untuk bertanya, setiap orang memiliki rahasianya sendiri, semakin mampu Jericho Li, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, Jericho Li adalah murid temannya. Tapi terkadang dia sangat sedih. Mengapa dia tidak seberuntung Chang Xuande dan menerima murid magang yang begitu kuat? Pesta ulang tahun segera berlangsung kembali. Sebagai tuan rumah, Zai Suo secara alami mengatur tempat duduk untuk semua anggota keluarga panjang. Meski berkali-kali tertunda karena gangguan sebelumnya, semua orang jelas sangat tertarik. Awalnya, Zai Qingsui adalah karakter utama pesta ulang tahun malam ini, namun tanpa disadari ia menjadi Jericho Li. Saat itu hampir jam 11 malam ketika pesta ulang tahun selesai. Awalnya, saat itu baru lewat jam 9, sehingga nyaman bagi semua orang untuk kembali. Tidak mungkin. Zai Suo harus mengatur sementara beberapa orang yang tidak bisa kembali untuk menginap di hotel. Setelah pesta ulang tahun bubar, para tamu yang bisa pergi disuruh pergi. Keluarga naga pergi dengan puas, dan Ye Ziyun juga pergi. Saat dia pergi, Jericho Li tahu kenapa Ye Ziyun datang. Terakhir kali, Jericho Li menyempurnakan ramuan tanpa jejak untuknya. Ye Ziyun berhasil memperbaiki celah pada ramuan kehidupan. Dalam beberapa hari, berhasil menembus periode pembukaan. Sebagian besar alasannya adalah karena Ye Ziyun telah meminum segala jenis obat ajaib selama 10 tahun terakhir. Beberapa ahli telah memberinya kekuatan obat ajaib dengan cara khusus agar dia dapat melanjutkan hidupnya. Sebagian besar kekuatan itu dikonsumsi, tetapi beberapa di antaranya berhasil diselamatkan. Dengan bantuan kekuatan itu, dia menerobos satu demi satu. Untuk alasan ini, Ye Ziyun melakukan perjalanan khusus untuk mengucapkan terima kasih. Dan juga Yun Ungu dan Jericho Li sebelumnya ke Danding, juga diutus. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Zai Suo, Li Qing dan Zai Qingsui segera beristirahat, dan keesokan harinya ada sesuatu yang harus mereka tangani. Adapun Jericho Li, dia melemparkan 2 tanaman obat yang dia dapatkan dari Long Xiang yang ke dalam ring penyimpanan dan mengeluarkan kuali. Bahannya luar biasa. Sebenarnya itu besi naga bagus yang berumur 10.000 tahun. Jericho Li sangat terkejut. Dia tidak melihatnya dengan hati-hati sebelumnya, tapi sekarang dia tahu bahwa kuali yang Ye Ziyun berikan padanya sebenarnya dibuat dari besi naga yang berumur 10.000 tahun. Besi Wanian Dilong merupakan bahan yang lebih berharga dibandingkan Suan Tiejing dan Wanian Suanti. Ia memiliki kekuatan tinggi dan fleksibilitas tertentu. Benda-benda yang terbuat dari bahan ini, baik senjata atau danding, adalah harta langka.
Jika Anda ingin membawanya ke lelang, Anda tidak bisa memenangkannya tanpa ratusan juta. Saya harus mengatakan bahwa kamu Ziyun benar-benar bersedia. Tentu saja, dibandingkan dengan Dan yang tidak memiliki jejak, saya khawatir itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, Danding dapat dibeli dengan uang, tetapi Dan yang tidak dapat dilacak tidak dapat ditemukan. Tidak hanya membutuhkan material, tapi juga alkemis yang bisa membuatnya. Bab 1199. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya, sekumpulan api segera muncul dari telapak tangannya. Api Qi sejati. Berbeda dengan pemurnian pil biasa sebelumnya, pil Qiankun Zhaohua termasuk dalam 6 jenis pil. Persyaratan pemurnian sangat tinggi. Kekuatan api biasa saja tidak cukup. Setidaknya dibutuhkan api Qi yang sebenarnya. Tentu saja, jika lahirnya api di langit dan bumi, itu juga mungkin terjadi. Namun, api itu juga merupakan harta yang tidak dapat dipenuhi. Sangat sulit untuk bertemu dengan mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus memiliki kekuatan yang kuat untuk menjinakkannya. Dia menghangatkan kuali dengan api Qi sejati. Ketika suhu mencapai tingkat yang disyaratkan, Jericho Lee mengambil beberapa kelopak bunga teratai es, beberapa kumis ginseng, beberapa daun tenglongcao, sepotong kecil kalsedon, dan sepotong kecil Ganoderma lucidum dan mengirimkannya ke dalam kuali dengan benar. Qi. Segera, dia melemparkan beberapa ramuan tambahan ke dalam kuali. Di bawah pembakaran api Qi sejati, bahan obat tersebut dengan cepat berubah menjadi obat cair dan menyatu. Selanjutnya menunggu cairan obat menyatu sempurna, lalu mengembun menjadi bentuk obat dan selesai. Meskipun ini adalah pertama kalinya memurnikan pil bermutu tinggi, pikiran Jericho Lee memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dari nenek moyang keluarga Lee. Di bawah pengoperasiannya yang cermat, pil Qiankun Zhaohua berhasil dimurnikan sekaligus. Puff. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil pil yang terbang keluar dari kuali, dan mulai dengan aroma hangat. Jericho Lee mengendus aroma pil yang kuat di udara dan mengangguk puas. Bagus. Sukses, kualitasnya hampir 95%, meski belum sepenuhnya sempurna, tapi cukup. Dia segera melemparkan pil ke dalam mulutnya, dan pil itu meleleh ke dalam mulutnya, dan kekuatan tak terbatas mulai menyebar ke sepanjang tendon dan pembuluh darah ke setiap bagian tubuhnya. Pada saat yang sama, Jericho Lee mengompres Qi dan aura, memurnikan obat, dan mengkonsolidasikan fondasinya. Meskipun pil Qiankun Zhaohua adalah pil kelas 6, kekuatannya sangat ringan, dan kekuatan kuatnya yang berkelanjutan terus menyempurnakan miliknya. Qi dan tubuhnya yang sebenarnya segera, tumpukan lumpur hitam muncul di permukaan kulitnya, sama seperti kotoran yang dihasilkan saat dia pertama kali berlatih seni bela diri. Sekitar 2 jam kemudian, Jericho Lee membuka matanya dan merasakan Qi dan aura yang lebih murni di tubuhnya, menunjukkan ekspresi yang sangat puas, sangat bagus. Pil penciptaan langit dan bumi benar-benar ampuh. Ini bekerja untuk semua guru surgawi. Sekarang milikku aura hampir berkembang 1/5, lebih kuat dan lebih murni dari sebelumnya. Tidak ada celah pada fondasinya, sempurna. Latihan ini tidak seperti latihan biasanya, juga tidak seperti terobosan sebelumnya. Penuh dengan kesulitan dan pergerakan besar. Itu hampir alami, sangat lembut dan santai. Ini bukan hanya karena kekuatan obat ringan dari Qiankun Zhaohua dan, tetapi juga karena fondasinya sudah sempurna dan kekuatannya juga sangat kuat. Di permukaan, Qiankun Zhaohua dan sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Jika bukan karena lumpur di tubuhnya, dia akan mengira budidayanya gagal. Ho! Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan kalah dengan Lingxi dari Sanggaojing. Dia telah memperkuat fondasinya dari waktu ke waktu, menyempurnakan fondasinya dari waktu ke waktu, dan mengeksplorasi cara kultivasinya sendiri. Kekuatannya saat ini bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan saat ia masih membangun fondasi. Ketika dia tidak menjadi guru surga, dia dapat dengan mudah naik level untuk menantang. Pada periode fondasi, ia mampu menantang periode pembukaan lembah. Secara umum, setelah sampai pada guru surgawi, kesenjangan kekuatan akan semakin besar, dan tantangannya akan semakin sulit. Ketika dia pertama kali menerobos guru surgawi, dia hanya bisa menantang guru spiritual utama, yaitu Bai Yuan awal. Meskipun Gai Zhouyu menggunakan teknik rahasia untuk mengangkat wilayahnya ke tahap tengah Yuanying dalam pertempuran pertama Menara Qiankun pada saat itu, pada kenyataannya, kekuatannya tidak sebaik tahap tengah Yuanying yang sebenarnya, yaitu lebih kuat dari tahap tengah Yuanying yang sebenarnya. Tahap akhir Jindan, tetapi lebih lemah dari tahap awal Yuanying yang sebenarnya. Saat itu, kekuatan Jericho Lee berada pada level ini.
Kemudian, setelah dia terus mengejar landasan yang kuat, dia dipromosikan untuk menantang Gao Jing Tianxi. Dan kini, Jericho Lee memiliki keyakinan mutlak, bahkan pada mendiang Bai Yuan, ia masih bisa membunuh musuh. Keesokan harinya, Jericho Lee mengikuti Zai Suo ke Universitas Kedokteran. Jericho Lee, prosedur penerimaanmu telah disetujui. Aku telah mengaturmu di kelas Master Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Apakah kamu masuk kelas atau tidak tergantung pada suasana hati dan waktumu. Yah, begitu. Untuk membaca magister waktu akan jauh lebih leluasa, tentunya juga tergantung kesadaran diri. Dengan tingkat ilmu kedokteran Jericho Lee saat ini, tentunya tidak perlu lagi datang ke kelas setiap hari. Selama dia bisa memikirkan topik yang bagus dan mengerjakan tesis kelulusannya dengan baik, dia bisa mendapatkan gelar master dengan lancar. Kemudian Zai Suo mengajaknya bertemu dengan beberapa pimpinan sekolah, yang juga berguna baginya untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di masa depan, atau ketika dia perlu menyerahkan beberapa materi tesis, agar tidak menemukan siapapun. Selesainya persetujuan tata cara penerimaan berarti Jericho Lee di waktu mendatang harus sedikit mengalihkan fokusnya ke skripsi. Ia harus lulus pembelaan tesis master dan doktor dalam 6 bulan ke depan atau bahkan waktu yang lebih singkat, dan kemudian bergegas kembali ke kota Luzhu. Jiuxuanmen sejauh ini belum dibersihkan. Miao Xingxin dan ketiga anak buahnya telah pergi ke Miaojiang, tetapi sejauh ini mereka belum mendengar kabar satu sama lain. Ada juga 4 hal yang berkaitan dengan peninggalan purbakala. Hingga saat ini, mereka belum ditemukan secara utuh. Kecuali jarum Biankue, dia tidak tahu di mana sisanya. Selain itu, dia masih belum mengetahui di mana letak Gunung Kongling di peta keterampilan sihir abadi Jiushuan. Banyak misteri yang perlu dipecahkan olehnya, terutama saat menghadapi malapetaka. Gerbang Tianji artinya malapetaka. Sebagai keturunan bijak medis, ia harus menyelesaikan masalah ini. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk bebas. Dalam beberapa hari berikutnya, Jericho Lee memikirkan tesis masternya setiap hari. Topik apa yang harus dia pilih? Pada awalnya, dia memikirkan beberapa pertanyaan umum, tapi segera menolaknya. Jika terlalu umum, tidak mudah untuk mencerminkan levelnya, dan juga mudah menyebabkan penguji mempertanyakan levelnya dalam pembelaan tesis. Karena kami harus membalas, kami harus menunjukkan levelnya dengan baik. Belakangan, dia berpikir bahwa itu harus dianggap sebagai halusinasi aktor, tetapi dia menolak topik ini karena meskipun dia mengambil pujian utama dalam penyembuhan halusinasi aktor, Chang Xuande dan sutradara Ouyang melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini. Meskipun dia adalah orang terkenal pertama, dia pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam keseluruhan proyek. Jika dia menulis makalah profesional, dia tidak akan bisa menulisnya. Dan jika topik ini digunakan lagi, maka itu sedikit oportunisme. Benda apa yang tepat untuk digunakan? Jericho Lee berpikir keras selama hampir seminggu sebelum akhirnya menemukan topik yang bagus. Ngomong-ngomong, di buku kedokteran yang diberikan master kepadaku, aku sudah membacanya sebelumnya. Adakah topik yang masih hangat diperdebatkan dan sering digunakan untuk penelitian? Seharusnya aku bisa menemukan topik yang tepat sepanjang pemikiran ini. Studi tentang simbiosis jantung, paru-paru dan ginjal. Bab 1200. Topik ini dapat memberikan pengaruh penuh pada level saya, dan juga dapat dikombinasikan dengan keterampilan medis yang telah saya pelajari selama periode ini, meskipun saya kurang melakukan penelitian tentang jantung dan paru-paru, dan Paman Zai hanya pandai dalam aspek ini. Ini topik pasti yang paling cocok setelah menyelesaikan judul skripsi masternya, Jericho Lee akhirnya menaruh hati. Akhir-akhir ini, untuk menyelesaikan skripsi, dia punya kepala yang besar. Terkadang dia kesusahan saat makan malam. Sekarang itu judulnya sudah pasti, dia tidak bisa mengatakannya dengan mudah. Sesampainya di rumah, saya langsung mulai menanyakan materi dan mempersiapkan materi sebelum skripsi saya. Ketika saya tidak dapat menemukan materi, saya pergi ke perpustakaan dari Universitas Kedokteran untuk menanyakan tentang mereka dan kemudian berkonsultasi dengan Zai Suo. Saya membuat kemajuan besar. Beberapa hari kemudian, dia dan Zai Qingsui sedang mencari informasi di perpustakaan Universitas Kedokteran. Baru saja keluar dari perpustakaan, seorang pria menghentikan mereka. Qingsui, siapa dia? Pria itu berdiri di depan mereka dan menatap Jericho Lee dengan marah, matanya hampir meledak. Zai Qingsui tertegun dan mengerutkan kening. Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Minggir. Kami pergi. Ya. Kamu jelaskan padaku. Apakah dia Jericho Lee yang memiliki hubungan ambigu denganmu? Marah dan agresif. Lin Kai, apakah kamu sudah selesai?
Zai Qingsui juga kesal, apa hubungan antara aku dan Jericho Lee? Apa hubungan antara aku dan kamu? Sekali lagi, keluar dari sini. Lin Kai mengepalkan tinjunya, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi garang. Dia menarik napas dalam-dalam karena marah di bawah tekanan udara, dan kemudian menatap Jericho Lee dengan dingin, kamu, menjauhlah dari Kingsway sekarang. Jericho Lee mengedipkan matanya, menatapnya dari atas ke bawah, dan tiba-tiba terdorong untuk tertawa. Dia menoleh dan bertanya dengan lembut kepada Zai Kingsway, apakah itu pengejarmu lagi? Dengan baik. Zai Kingsway tidak sabar. Jericho Lee tertawa, lebah, ombak, dan kupu-kupu gila, tidak, ada begitu banyak lalat. Saya harus mengatakan, Kingsway, pesonamu sangat besar. Zai Kingsway memberinya tatapan pucat, ini saatnya. Jangan membuat lelucon tentang kualitas yang kurang seperti ini, oke? Aku bosan setengah mati bukan salahnya menjadi cantik. Apa yang salah dengan pria-pria penuh kebencian yang datang sepanjang hari untuk mengganggunya? Dia jelas tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan orang-orang ini sama sekali, tetapi orang-orang ini seperti permen coklat dan tidak dapat diusir. Seperti Li Kang, seperti Lin Kai. Li Kang telah diberi pelajaran oleh Jericho Lee. Sekarang dia tidak berani mengganggunya lagi. Tidak bisakah Jericho Lee melakukan hal yang sama lagi dan memberi pelajaran pada Lin Kai? Mendengar bahwa Jericho Lee tidak menganggap dirinya serius, Lin Kai sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, sudah kubilang padamu untuk menjauh dari Kingsway. Apakah kamu mendengar itu? Jericho Lee menoleh dan memandangnya dengan jijik, aku tidak akan bersembunyi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu pikir kamu ini siapa? Kingsway pergi dengan siapa? Apa pedulimu? Semakin marah, dia juga menunjukkan ekspresi meremehkan, bagaimana, kamu ingin merampok seorang wanita bersamaku? Siapa wanitamu? Jangan bicara omong kosong. Zai Kingsway sedang bersemangat. Saat ini, beberapa siswa yang lewat di pintu masuk perpustakaan berhenti untuk menonton. Bukankah ini Zai Xiaohua dan Jericho Lee? Ya, mereka berdua. Apa hubungan mereka? Kenapa aku sama sekali tidak bisa memahaminya? Bilang mereka saudara. Lagi pula, aku merasa pusing. Oh, tidak peduli apa hubungan mereka, apakah kamu tidak melihat Lin Kai? Dia. Oh, aku ingat. Apakah Lin Kai juga yang mengejar Zai Xiaohua? Ada lebih banyak orang yang mengejar Zai Xiaohua. Aku kenal tidak kurang dari selusin dari mereka. Sungguh pesona. Benarkan. Bagaimanapun, itu adalah bunga sekolah. Mereka sangat cantik. Kalau bukan karena kondisiku yang buruk, aku pasti akan mengejar mereka. Memotong. Bicaralah seolah-olah Anda bisa mengejar ketinggalan. Saya tidak bisa mengejar, tapi Lin Kai bisa mengejar. Anda tidak tahu, latar belakang keluarganya sangat misterius. Misteri. Pernahkah Anda mendengar tentang balai pengobatan Feng Hua yang akhir-akhir ini sangat populer? Lin Kai adalah putra dari pemilik apotek Feng Hua, wow. Balai pengobatan Feng Hua. Saya pernah mendengar bahwa ini baru saja dibuka, tetapi ini adalah ruang pengobatan yang sangat kuat. Banyak orang ingin bekerja di sana, dengan gaji bagus dan reputasi bagus. Para siswa mulai mengobrol. Mendengarkan komentar di telinganya, Lin Kai menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Dia menatap Jericho Lee dengan dingin dan mengangkat mulutnya, apakah kamu mendengarku? Wah, apakah kamu ingin bersaing dengan saya? Saya dari ruang pengobatan Feng Hua. Itu ayahku. Jika Anda tahu yang sebenarnya, keluar dari sini dan jauhi salju. Hal ini menarik ejekan Jericho Lee. Dia dan Zai Kingsway saling memandang dengan jijik. Balai pengobatan Feng Hua. Belakangan ini, mereka mendengar bahwa ruang pengobatan ini tiba-tiba dibuka. Tidak ada berita sebelumnya. Balai pengobatan Feng Hua ini baru dibuka beberapa hari, dan menyebar seperti virus. Banyak orang yang mengetahui bahwa para dokter di balai pengobatan ini sangat ahli dan cepat dalam mengobati penyakit. Yang terpenting biaya balai pengobatan ini cukup murah. Tapi menurut kata-kata Lin Kai, menurut mereka tidak demikian. Meskipun balai pengobatan Feng Hua sangat kuat, Jericho Lee tidak. Apakah Zai Suo tidak begitu baik? Apakah Zai Kingsway tidak serius? Candaan. Keduanya adalah Dr. Ming, dan keterampilan medis mereka tidak buruk. Mereka masih sangat muda sehingga mereka akan menorehkan prestasi besar di masa depan. Mungkin mereka akan menjadi Dr. Sein. Jika Dr. Suci ingin membuka ruang pengobatan, dia akan lebih kuat dari ruang pengobatan Feng Hua ini. Saya tidak tahu dari mana Lin Kai berasal dan menyuruh Jericho Lee untuk berguling.
Jericho Lee menyeringai dan berkata dengan nada menghina, sepertinya orang tuamu tidak lucu. Mereka telah mengajarimu hal-hal yang tidak berpendidikan. Ada sesuatu dalam hidup yang tidak diajarkan oleh siapapun. Jika kamu ingin aku pergi, kembalilah dan tanyakan pada ayahmu kenapa kamu ingin melahirkan sampah seperti itu. Kiss. Para penonton tersentak, semua mata terbelalak. Itu terlalu kasar, bukan? Sungguh sengit. Lin Kai langsung marah, bajingan, kamu berani memarahiku. Jericho Lee mencibir, sayang, kamu berdiri di sini, aku akan membelikanmu 2 jeruk. Lin Kai leng sejenak, wajahnya menunjukkan warna bingung, apa maksudnya ini? Beberapa siswa tidak bisa menahan tawa. Itu sangat merusak. Orang ini sangat beracun. Dia bisa membuat orang marah. Berdiri di sini dan beli 2 jeruk. Aku ayahmu. Lin Kai sangat bodoh. Itu tidak kembali. Para siswa berbisik. Wajah Lin Kai tiba-tiba memerah, dan ekspresi garang muncul di wajah cantiknya, bajingan. Aku akan membunuhmu hari ini. Wajah Lee Jericho Lee menjadi dingin dan memandang Lin Kai dengan jijik, bagaimana kamu ingin melakukannya?